Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omega Trader System, yaitu channel membahas mengenai analisa, rekomendasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan dunia investasi di bursa saham. Sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya bagi teman-teman semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu semua selalu update video terbaru dari Omega Trader System. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu emiten digital yang menurut saya cukup baik, yaitu bernama Digital Media Tama Maxima Tbk atau dengan kode sahamnya DMMX. Dan tentunya teman-teman tahu bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan pemasaran digital yang tentunya mendapatkan keuntungan dari penjualan produk secara digital dan juga jasa-jasa pemasaran serta juga hal yang berkaitan dengan dunia digital atau teknologi. Dan tentunya peluang dari saham digital sungguh sangat besar dan luas, apalagi di mana teknologi di Indonesia saat ini sedang masa-masa pertumbuhan yang sangat pesat dan juga perkembangan dalam perindustrian digitalisasi dan pemasaran digital juga tumbuh sangat pesat, sehingga tentunya hal tersebut akan memicu pertumbuhan pendapatan keuntungan dan yang maksimal terhadap perusahaan-perusahaan digital seperti Gojek, kemudian yang lainnya sebagainya. Tentu hal ini akan menjadi peluang yang sangat besar. Selain itu juga, perusahaan digital akan berpeluang besar untuk memberikan keuntungan yang maksimal karena sistem jaringannya yang sangat luas dan mencangkup pelosok dunia, sehingga tentunya teman-teman dapat menjadikan aset perusahaan digital menjadi salah satu saham yang bisa menjadi pilihan teman-teman semuanya. Nah, lanjut mengenai Digital Media Tama Maxima ini, di mana harga pembukaannya di saat pertama kali dibuka harganya sekitar berada di harga yaitu di sekitar harga Rp300 per lembar sahamnya, dimana tentunya harga saat ini berada di harga Rp416 per lembar sahamnya. Jika kita lihat pada titik di tanggal 24 Februari 2020 harga sempat berada di Rp50 per lembar sahamnya. Wow, dan kini sudah hampir naik 10 kali lipat ya. Jadi tentunya sentimen positif dari masyarakat dan keyakinan dari masyarakat mengenai perusahaan digital yang akan memberikan keuntungan yang maksimal kepada mereka tercermin di pergerakan saham ini, di mana sepertinya harga saham dari Digital Media Tama Maxima akan cenderung terus mengalami penguatan, di mana seiring dengan berita-berita yang memberikan sentimen positif berkaitan dengan saham Digital Media Tama Maxima Tbk ini. Seperti berita ini, yaitu Digital Media Tama DMMX bakal luncurkan aplikasi game Virgo and the Sparkling. Nah, kemudian juga IHSG melesat, saham-saham ini banyak diburu asing di sesi pertama, dan tentunya saham Digital Media Tama Maxima juga sering sekali diborong oleh asing. Kemudian juga jika kita lihat dari analisis di sini, bahwasanya perusahaan Digital Media Tama ini juga bekerja sama dengan Rans Entertainment atau perusahaan entertainment yang dikelola oleh Raffi Ahmad untuk membangun platform pemasaran media sosial digital. Selain itu, kedua unit usaha ini juga menyepakati pendirian joint venture. Nah, tentunya pemasaran digital dan juga promosi secara digital akan lebih maksimal apabila perusahaan ini terus mendukung atau mencari kemitraan dalam proses pemasaran digital. Dan juga bukan hanya itu saja, perusahaan ini juga bermitra dengan PT Bumi Langit Entertainment Corpora, yakni PT Bumi Langit Digital Media Tama, yang berencana meluncurkan serangkaian aplikasi bisnis digital. Nah, tentunya hal ini akan memicu pertumbuhan yang sangat baik berkaitan dengan produk-produk digital, di mana tentunya produk digital akan mendulang keuntungan yang maksimal karena biasanya biaya produksi tidak akan terlalu besar dibandingkan dengan produk-produk real atau produk-produk yang nyata ya.
Kemudian selain itu juga jika kita lihat dari statistik dari perusahaan ini juga memiliki pertumbuhan yang cukup baik, di mana dibuktikan pada return of assetnya tumbuh 4,2%, gross profit marginnya 10,41%, dan net profit marginnya di tahun 2020 di kuartal ketiga ini yaitu 7,14%, di mana meskipun price to book value-nya cukup tinggi 4,56, tetapi belum tentu harga saham ini masih terlalu mahal. Karena meskipun cenderung terlalu mahal, tentunya akan tetap memiliki peluang untuk mengalami, tidak akan ada masalahnya, karena tentunya price to earningnya 93,49 rupiah, dan juga earning per share-nya 4,3, dan solvensi dari perusahaan ini ya cukup baik ya. Perusahaan ini cukup sehat karena perusahaan ini tidak memiliki hutang jangka panjang yang sangat besar, hanya 16% dari total aset yang dimiliki. Kemudian juga current ratio sebesar 1164,1%, dan tentunya hal ini memberikan indikasi bahwa segala kewajiban dari perusahaan dapat diatasi dengan sangat baik, dan tentunya aset yang dimiliki masih cukup sangat besar jika digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban dari perusahaan ini. Nah, tetapi perusahaan ini sama sekali belum pernah membagikan dividen, karena memang perusahaan ini tergolong sangat baru karena baru listing di bursa saham pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan bidang usaha. Kegiatan utamanya meliputi perdagangan, pembangunan, jasa, pertanian, transportasi angkutan darat, dan perbengkelan dan percetakan. Kemudian juga sebagai pakar pemasaran perdagangan digital dan cloud advertising exchange yang memberikan solusi komprehensif namun efisien untuk memberdayakan bisnis secara digital di Indonesia. Tentunya perusahaan ini masih sangat besar sekali berpeluang untuk naik yang cukup signifikan. Jika kita lihat di harga saat ini dan pergerakan dari harga saham saat ini sudah mengalami konsolidasi atau sudah mengalami yang namanya pencarian titik harga wajar, di mana harga wajar dari saham ini sekitar di harga Rp402 per lembar sahamnya, di mana teman-teman bisa membuka open posisi di harga 405 ataupun 410, dan kemudian bisa mengambil keuntungan 2-4% apabila teman-teman ingin melakukan trading di emiten saham ini. Dan apabila teman-teman ingin melakukan investasi jangka panjang di perusahaan digital media Tama Maksima Tbk ini, sangat cocok sekali apabila teman-teman minimal untuk membeli saham ini disimpan dalam jangka waktu minimal 6 bulan hingga 1 tahun, di mana tentunya keuntungan yang akan didapat akan lebih maksimal, dan perusahaan akan memiliki waktu untuk terus memberikan performance ataupun ekspansi usaha untuk pengembangan produk digital seperti game digital, kemudian aplikasi digital lainnya, yang tentunya hal tersebut merupakan salah satu bisnis yang paling produktif untuk saat ini, apalagi para investor milenial yang sangat peka terhadap teknologi pasti sudah paham mengenai pentingnya teknologi dalam perekonomian Indonesia maupun perekonomian Indonesia. Nah, demikian saja dari saya mengenai digital media Tama Maksima Tbk. Nah, apabila teman-teman ingin membeli saham ini, saya sangat menyarankan saham ini untuk kita beli di harga sekitar 405 hingga 406. Kemudian bisa melakukan stop loss di harga 390 ataupun 380, dan bisa mengambil take profit di situasi yang dan kondisi yang mumpuni ataupun 5 sampai dengan 6%. Apabila teman-teman ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, teman-teman bisa hold hingga sampai 6 bulan ke depan, ataupun teman-teman bisa mengambil keuntungan sesuai dengan situasi dan kondisi keuangan teman-teman dan manajemen strategi dalam investasi yang teman-teman miliki. Nah, sekian saja dari saya mengenai saham dengan emiten DMMX atau Digital Media Tama Maksima Tbk. Semoga teman-teman semua dapat menjadikan konten ini berguna bagi teman-teman dalam mengambil keputusan yang bijaksana dalam berinvestasi di pasar saham. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwasanya konten ini tidak bertujuan untuk memaksa teman-teman membeli saham ini, tetapi saya hanya menyarankan dan juga merekomendasikan berdasarkan analisa dan juga pengamatan yang saya miliki
mengenai saham ini berdasarkan dari pengalaman dan pengamatan serta penelitian sederhana yang saya lakukan mengenai saham digital media Taman Maksima Tbk. Meskipun konten ini hanya memberikan informasi yang sederhana, tetapi teman-teman bisa mendukung channel ini terus dengan cara like, komen, dan share, serta memberikan komentar untuk terus mendukung channel ini, dan juga bertanya mengenai saham-saham apa saja yang teman-teman ingin bahas, dan juga teman-teman juga bisa mengkritik dan memberikan saran kepada saya untuk dapat terus mendukung channel ini dan menjadikan saya lebih produktif dalam melakukan segala penelitian investasi di pasar saham. Jadi sekian saja dari saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.